apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan kebanyakan malah berdasarkan survei-survei yang dikomission oleh perusahaan lain. Jadi selain untuk kebutuhan redaksi Economics, ini justru yang mau saya sajikan banyak yang dari pengalaman kita mensurvei reputasi dari BUMN ya. Dan nanti kita akan coba juga banding. Gitu. Nah di sini banyak pendapat kami ya, pendapat saya juga tentang sebenarnya pencitraan BUMN itu harus seperti apa gitu ya. Karena citra itu kan karena implikasi itu bisa ke tiga stakeholders utama lah. Yang pertama customer ya, publik lah. Publik itu kan customer juga ya. Misalnya seperti Pertamina, PLN, Telkom gitu kan publiknya customernya ya. Karena citranya semakin bagus, maka penjualannya akan semakin lancar gitu. Yang kedua makin bagus citranya juga governmentnya semakin ini ya, semakin kooperatif lah, semakin mensupport. Kalau citranya nggak bagus kan akhirnya government sebagai stakeholders akan banyak interfere ya. Dan nggak kompak gitu antara si investor, si stakeholder, si shareholder dengan manajemen. Nah yang ketiga ke employee, baik yang sudah dalam perusahaannya maupun yang calon employee. Semakin bagus citranya ya, itu semakin pede employee ini bekerja ya, semakin bangga, semakin semangat bekerja. Dan yang calon employee juga citra itu implikasinya ke tiga stakeholder tertentu tersebut. Nah kalau BUMN holding, nah ini spesifik kita bicara kali ini bukan cuma mengenai BUMN-nya, tapi juga mengenai holdingnya ya. Nanti saya akan sajikan juga bahwa ekspektasi publik terhadap BUMN itu lumayan besar tentunya ya, dari sisi komersial maupun dari sisi sosial. Sisi komersial masih lebih besar juga karena sisi sosial itu kan sifatnya lebih ke pembangunan, ke public obligation gitu. Tapi kalau dari sisi komersial itu biasanya ke produk-produk yang disediakan oleh BUMN tersebut gitu ya, produknya itu harus bagus. Itu tentunya besar juga. Nah dengan adanya holding ini ada bagusnya juga ya, karena holding itu kan kesannya bagus dan nggak bingung juga ya. Kadang banyak BUMN yang menyediakan produk sejenis. Jadi itu kan adanya akan menciptakan inefisiensi. BUMN sendiri kan nggak efisien karena mereka mesti menyediakan produk yang sama gitu ya, produknya sama, ngapain disediakan oleh lebih dari satu perusahaan gitu. Dari sisi distribusi juga ya, kan jadi nggak efisien juga mendistribusikan produk yang sama oleh dua perusahaan ya. Dari sisi publiknya juga, dari sisi konsumen juga jadi bingung konsumennya karena akan memakan waktu bagi mereka untuk membanding-bandingkan produk yang satu dengan produk yang lain. Padahal sebenarnya bisa disediakan oleh institusi yang sama gitu. Jadi holding ini memang kalau memang bisa menciptakan sinergi dan efisiensi itu besar sekali manfaatnya. Nah, lalu bagaimana dengan citranya? Karena biasanya citra anak perusahaan itu, citra perusahaan BUMN ini sebelum digabung kan udah lebih kuat ya. Ada citra BUMN-nya, ada citra produknya, ya produk BUMN-nya gitu ya. Kemudian juga nanti begitu digabung jadi holding kayak gimana nih? Apakah brand dari BUMN-nya hilang gitu ya, diganti dengan brand holding? Lalu ya, kalau ada dua BUMN yang mirip, dia punya dua produk, lalu bagaimana tuh? Ya itu pun mesti kita bahas juga. Nah, saya coba share slide saya yang pertama ya. Nanti dari panitia yang operate apa dari saya yang operate ini? Gimana? Dari panitia mau saya yang operate atau Oke. Panitianya. Panitianya operate ya. Oke. Semoga bisa kebaca ya. Nanti kalau nggak kurang kebaca atau memang tertarik untuk lihat materinya secara lebih dalam, tolong Bapak Ibu brosis kalian boleh minta aja ke panitia ya. Bisa hubungi kami ya. Hubungi saya, Mas Hatta, atau ke panitia ekonomis, sudah bilang aja presentasi yang saya hari ini ya. Ini adalah presentasi yang saya ambil, yang pernah saya presentasikan dari 3 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu kali ya, di akhir 2021 gitu, di BUMN Award. Jadi waktu itu memang banyak sekali BUMN yang menghadiri event dan di sana. Yang pertama mengenai ini ya, kalau kita bilang mercusuar ya, citra. Mercusuar itu kan
yang dihasilkan oleh citra gitu ya. Kita bisa jadi sesuatu yang dipandang sebagai institusi yang terhormat itu kalau citra kita bagus. Nah, jadi perusahaan itu kan punya tiga macam reputasi ya, tiga macam image gitu ya, commercial image, people image, dan social image. Kalau BUMN itu kan commercial image dan social image-nya harus kuat gitu ya. Nah, yang penting di mata publik menurut surveinya Economics adalah paling penting itu tentu commercial image. Oke, commercial image. Jadi dia mesti global oriented, dia mesti punya produk yang high quality tentunya ya. Nggak boleh produknya low quality gitu ya. Harus inovatif dan juga profitable. Itu artinya perusahaan yang institusi yang kuat secara komersial gitu ya. Itu ketika kepentingannya 41%, itu di atas yang lainnya. Nah, yang kedua penting itu yang sebelah kanan tuh, social image. Ini karena BUMN ya. Perusahaan juga diharapkan punya kontribusi sosial tentunya. Kan? 34%. Ini kalau di total semua ini 100%. Kalau social image 34%. Maksudnya social image itu apa? Kontribusi terhadap lingkungan, kesehatan mungkin ya, corporate social responsibility gitu. Perusahaan juga harus compassionate, harus baik hati lah, perusahaan itu harus nggak boleh sombong gitu ya. Humanitarian dan juga punya kayak tadi ya, punya kontribusi, punya upaya membangun lingkungan, membangun masyarakat, membangun negara gitu ya. Itu 34%. Yang paling bawah, yang paling kecil tingkat kepentingannya adalah people image, yaitu orang seperti apa yang bekerja di institusi tersebut. Apakah orangnya trustworthy, jujur gitu. Ini juga kan mungkin satu dekade yang lalu itu isu yang masih mencuat di kalangan BUMN ya. Kalau BUMN lebih profesional gitu. Kemudian kalau BUMN itu masih skornya masih 10% di bawah swasta lah dari sisi profesionalisme dan trustworthiness gitu kan. Kalau sekarang dari survei kami kita lihat udah nggak segitu jauh ya. Jadi udah sangat mendekati swasta. Dan bahkan Indonesian companies, baik swasta maupun BUMN, itu udah mendekati global companies by today ya, by today. Tapi 10 years ago itu nggak seperti itu masih jauh. Ya. Jadi apa tuh people image? Yaitu orang-orang yang kerja di situ itu trustworthy, bersahabat, gitu. Kemudian juga kompak, ya, synergize. Itu 20% kepentingan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin membangun reputasi korporat, citra seperti apa yang paling penting dibangun? Ya, ini tingkat kepentingan seperti ini. Yang paling penting adalah commercial image. Makanya saya juga sering bilang ke teman-teman BUMN, kalau terlalu banyak campaign yang social image, itu mungkin nggak optimum, nggak ideal menurut saya. Tentu tiga tipe image ini ya, ini kan kita kasih warna ya, red image, green image maupun yellow image, ini harus dibangun ketiganya. Nggak boleh hanya terlalu fokus pada salah satu gitu. Tapi kalau terlalu banyak ke social image juga menurut saya nggak optimum ya, nggak optimum, karena biar bagaimanapun campaign itu harus lebih banyak commercial image, itu yang di-expect oleh publik. Ini survei kita ke publik ya, bukan ke government ya. Kalau publik tuh ngelihatnya seperti ini ya. Jadi kebanyakan BUMN tuh kalau kita lihat beberapa klien juga campaign sosial image-nya bisa sampai 70-80%. Kalau menurut saya itu kebanyakan. harus mainkan di commercial image. Dan yang dikit banget di campaign kan itu masih people image. Itu juga jangan ditinggal sama sekali ya. People image juga penting. Karena tiga-tiganya ini kan saling berhubungan. Jadi kalau misalnya social image-nya bagus, tapi dia punya commercial image dan people image-nya nggak bagus, itu juga nggak bakal optimum. Berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat survei kita tahun lalu ya, ekspektasi tadi udah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, itu ekspektasi seperti itu, tapi bagaimana dengan kita lihat ternyata belum ya. Kita lihat ternyata belum. Dari sisi commercial image itu masih minus 10% lah.
Jadi ekspektasi terhadap BUMN masih di atas persepsinya. Persepsinya nggak sebagus ekspektasinya gitu ya, masih ada gap 10% gitu ya. Dan gap terbesar itu kita dapatkan dari people image. Jadi people image-nya ini di BUMN itu masih lumayan jauh gitu ya dari ekspektasi gitu. Kalau commercial image minus 10%, kalau people image itu masih minus 20%. Jadi masih PR masih banyak. Makanya bahkan campaign-campaign yang mengedepankan your people, orang-orang mudanya, kan ini mantra selama 10 tahun terakhir ini kan milenial gitu ya. Mengedepankan adanya milenial, inklusivitas gitu, itu kan juga masih PR ya. Kalau BUMN itu karena citra yang satu di Martinez itu masih ke bawah terus. Jadi mengedepankan orang yang terlihat muda, energetik, inklusif gitu ya, bukan cuma orang bukan cuma orang Indonesia semua lah, kadang-kadang seperti itu ya, kita juga menunjukkan kita. Nah ini masih perlu dibangun, masih banyak banget gitu ya, karena orang juga kan sebenarnya persepsi terhadap orang yang bekerja di BUMN itu lumayan bagus, terutama BUMN yang high profile seperti Telkom dan Pertamina ya, bahwa a lot of people, ini mungkin saya nggak kasih lihat di sini, tapi kita pernah ada survei juga tahun lalu juga, itu sekitar mungkin 30% dari orang itu ingin bekerja di BUMN. Itu melebihi dari ekspektasi orang ingin bekerja di swasta gitu. Ya. Jadi udah oke gitu ya. Cuma dari sisi trustworthiness profesional itu masih perlu dibangun. Nah, kalau social image seperti apa? Nah, kalau social image ini malah kelebihan ini. Jadi ekspektasinya itu 4,25, tapi persepsi mengenai BUMN sudah 4,3. Jadi malah lebih bagus gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa udah bagus banget persepsi kontribusi BUMN dalam hal kontribusi sosial ya, membangun masyarakat dan bangsa itu udah melebihi ekspektasi. Nah, nggak heran juga karena memang kampanye-kampanyenya itu kebanyakan ke arah sana gitu ya. Jadi sudah oke. Nah, makanya saya bilang ke depannya sih harusnya lebih banyak campaign itu ditekankan pada komersial dan people image. Silakan panitia slide berikutnya. Oke. Nah, ini bicara holding. Kalau holding itu kan seperti saya katakan tadi ya. Nanti banyak yang bingung karena holdingnya itu ada nama baru ya, ada perusahaan baru, ada holding baru. Kemudian kalau anak perusahaannya produknya macam-macam gimana nih? Jadi mana yang mesti kita campaign ini? Apakah produk? Produk itu kan mesti paling penting karena produk itu kan yang dibeli oleh konsumen ya, dibeli oleh publik gitu. Dan yang paling banyak bersentuhan dengan publik pun adalah produk. Lalu bagaimana dengan perusahaannya sendiri, dengan BUMN sendiri? Dan gimana nih dengan engkongnya nih? Dengan kakeknya nih, si holding. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi ini kita sempat tanya, apakah Anda tahu bahwa produk tersebut merupakan karya anak perusahaan tertentu, gitu ya? Karya tertentu, gitu. Ini ternyata hasilnya beragam ya. Ini buat teman-teman yang BUMN. Ini Anda mesti lihat apakah Anda ini termasuk yang kiri, tengah, atau kanan. Itu hasilnya beda banget ya. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri ya, paling kiri itu, ini kalau kita bicara hasil survei ini, kalau kita tanyakan kepada BUMN yang sangat terkenal. Jadi dari BUMN sendiri sudah sangat terkenal, seperti contoh Pertamina ya. Pertamina, Telkom, Mandiri itu kan BUMN yang sangat terkenal ya, itu yang ada di sebelah kiri. Jadi BUMN dengan brand awareness yang sudah lebih dari 70%. Kalau kita tanya orang di jalan gitu, mereka 70% itu udah pasti kenal Pertamina lah ya. Kalau Pertamina bisa sampai 95% ke atas. Nah, untuk BUMN yang sudah terkenal, ternyata keterkenalan brand produknya itu kuning gitu ya. Itu mereka tahu. Jadi si publik itu tahu produk itu merupakan produknya Pertamina gitu ya. Ini adalah produknya Telkom. Tahu itu mereka ada 43%. Kalau memang
perusahaannya sendiri adalah perusahaan yang memang sudah sangat terkenal. Nah, kalau yang tengah itu adalah anak perusahaan dengan brand awareness masih 40-70%. Oke. Itu misalnya BUMN yang bank buku berapa ya? Buku 3 lah ya. Buku 3 itu kan brand awareness-nya dari perusahaan sendiri 40-70% ya. Dan juga ya termasuk BUMD juga. BUMD itu kan masih di bawah 50%. Nah, ini ternyata keterkenalan produk, bahwa produknya itu punya dia gitu ya, itu masih baru sekitar 45%. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini, saya yakin sebagian besar sudah pernah melakukan survei brand equity atau brand reputation, kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya ternyata brand awareness dari perusahaan Anda adalah sekitar 40-70%, mungkin yang tahu mengenai brand produk Anda baru sekitar 45. Memang jadi PR juga nih, karena dari sisi perusahaannya sendiri baru baru 40-70% terkenal, dan dari sisi produknya sendiri mungkin baru 45% ya. Jadi ini challenge-nya lebih besar gitu, dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di sebelah kiri. Dan makin ke kanan, makin kurang terkenal perusahaannya, maka produknya juga akan menjadi semakin tidak terkenal. Gitu. Nah, ini jadi pertimbangan nih. Jadi kalau Anda bergabung dengan holding, mungkin saya lihatnya kayak begini ya, jika bergabung dengan sebuah holding dan memang produk Anda sudah sangat terkenal, sebaiknya produk itu tidak dihilangkan. Ya, produk itu tetap dipertahankan brandnya. Tapi kalau misalnya ada di posisi sebelah kanan, di mana brand perusahaannya memang di bawah 40% dan brand produknya itu masih sekitar 22%, bisa dipertimbangkan untuk membuat produk baru gitu, atau mengganti brandnya dengan brand holding ya. Kalau misalnya produknya terlalu banyak, ada beberapa anak perusahaan tersebut digabung, maka mungkin kita bisa lebih lebih tega lah gitu ya untuk menghilangkan brand-brand tertentu ya, karena brand-brand itu nggak terlalu terkenal. Mungkin digabung jadi satu brand itu masih oke kalau saya ya, kalau kita ngelihat awareness-nya itu masih nggak terlalu tinggi. Mungkin ada juga yang komentar, waduh Pak Alex jam banget gitu ya, kok brand yang dibangun oleh susah payah, yang telah dibangun susah payah oleh anak-anak perusahaan kok dianjurkan untuk dihapus brandnya gitu. Ya itu saya sering lakukan sih ya. Saya sering lakukan ke beberapa klien dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu salah satu pekerjaan kita juga sebagai researcher dan konsultan, itu kita bukan cuma menciptakan brand, bukan cuma menciptakan brand, bikin brand baru gitu ya, tapi kita juga mesti menentukan brand-brand mana saja yang kita pengen hapus gitu. Ya karena by the end of the day, ya mesti ada gimana kita menjalankan perusahaan secara efisien gitu. Jadi kalau brand-brand kecil itu sering kita hapus, dan mungkin banyak perusahaan tuh yang menghapus bisa 5-10 brand per tahun. Oke, next berikutnya. Nah, ini kalau kita bandingkan mana sih yang lebih penting antara brand produk dengan brand perusahaan ya masih ya. Yang hubungannya dengan purchase, hubungannya dengan bikin publik atau konsumen membeli produk atau jasa tersebut. Mana yang lebih penting? Itu tergantung industrinya. Kalau yang biru itu kan produk, ya. Kalau yang kuning itu adalah corporate. Oke, impact to purchase-nya lebih besar mana? Yang biru itu produk pasti lebih penting. Brand produknya jauh lebih penting dibandingkan brand corporate. Perusahaan consumer good ya, misalnya seperti Unilever ya. Lebih penting mana, Unilever atau Pepsodent? Ya pasti lebih penting Pepsodent ya, karena konsumen pasti beli karena Pepsodent-nya, bukan karena Unilever-nya gitu ya. Mereka kan Unilever tuh punya Pepsodent, punya Lux, punya apa lagi gitu. Clear ya, Clear juga punya. Rinso itu punya Unilever semua lah. Consumer good ya. Mana yang lebih penting? Unilever-nya apa Rinso-nya? Ya pasti Rinso-nya gitu ya. Jadi makin dia consumer itu makin penting produk brand. Gitu. Kalau telecommunication, kita lihat di sebelah kanan bawah ya. Telecommunication itu 50-50 lah antara produk brand, misalnya Simpati sekarang masih ada apa enggak ya? Simpati udah digabung ya jadi Telkomsel prepaid ya.
Nah, produk brand dengan corporate brand tuh lebih penting mana tuh? Itu 50-50 kalau telekomunikasi. Karena soalnya ini bonafit apa enggak nih? Karena itu telekomunikasi. Kalau consumer good kan enggak ya. Consumer good dia cuma ngelihat produk. Nggak terlalu peduli dengan perusahaan. Dia lihat produk. Kalau telekomunikasi dan perbankan, ya financial services itu biasanya 50-50 itu, ya. Itu brand dari produk, telekomunikasi itu biasanya brand dari produk masih lebih, brand dari perusahaan produk dan perusahaan itu sama penting. Kalau finansial terbalik, malah brand perusahaannya jauh lebih penting dibandingkan brand dari produk. Perusahaan B2B juga ya, B2B, kemudian pertambangan, itu pasti lebih mementingkan corporate brand dibandingkan produk brand. Ya mungkin nih kita semua sudah tahu, karena itu logika saja ya. Tapi yang arti adalah ternyata trennya ini mulai bergulir, mulai beralih ke arah corporate brand nih, ya. Mulai beralih ke arah corporate brand. Jadi kalau kita lihat ini grafiknya antara tahun 2019 dengan tahun 2021, itu yang kuning makin banyak kan? Yang sama ya, retail consumables di sebelah kiri atas tuh ya. Yang kuning itu nambah sedikit gitu. Jadi tingkat kepentingan corporate brand dalam pembelian produk itu menjadi bertambah penting. Telecommunication, di semua industri kita lihat sama. Seperti itu ya, retail, B2B services, finansial sama. Jadi corporate brandnya menjadi bertambah penting gitu. Ya, menjadi bertambah penting. Itu karena memang tren masyarakat modern, di mana mereka bukan cuma melihat produk, tapi melihat siapa yang ada di belakang produk bermunculan, banyak vendor-vendor baru, orang jadi bukan cuma ngelihat produknya, tapi ngelihat ini perusahaan terpercaya apa enggak, bisa sustainable apa enggak, bagaimana dengan after sales service-nya, ya, dan dengan daya beli yang semakin bagus, orang cenderung tidak mau membeli kepada perusahaan yang tidak bertanggung jawab, gitu ya, atau perusahaan yang dia tidak punya attachment, yang emotional attachment-nya nggak ada, gitu. Nah, ini makanya brand perusahaan-perusahaan lokal, BUMN terutama ya, yang memang punya andil besar dalam membangun negara, ini citra seperti itu tidak boleh hilang ya. Bahwa kita adalah citra sebagai institusi yang membela kepentingan lokal itu tidak boleh hilang. Kadang dia juga melihat dan branding orang insan dari perusahaan, orang-orang yang bekerja di belakang perusahaan tersebut, orang yang profesional, bertaraf internasional dan lain sebagainya, itu mesti diperlihatkan juga. Next. Oke. Ini kita coba lihat ya. Impact terhadap bisnis ya. Jadi ini kan kita bilang adalah mata rantai citra ya. Mata rantai citra dan bagaimana engagementnya terjadi, impact komersial terhadap perusahaan. Karena citra dengan komersial itu kadang-kadang dua hal yang berbeda. Antara citra perusahaan, tentu kan, citranya boleh bagus, tapi belum tentu konsumen beli produknya, gitu kan. Jadi sering jadi pertanyaan tuh di kalangan corporate communication. Kita mesti spend berapa banyak nih? Mungkin kalau untuk produk kita bisa mengeluarkan dana kampanye sampai 500 miliar. Ada mata rantainya ya, mesti ada hubungannya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini kan. Kita mesti lihat yang sering teman-teman BUMN lakukan survei itu kan adalah brand awareness ya. Brand awareness itu berapa banyak dari masyarakat atau konsumen yang mengetahui tentang brand kita. Itu brand awareness. Lalu brand awareness itu bisa menghasilkan brand image. Perusahaannya boleh terkenal, tapi terkenalnya bagus atau enggak? Itu namanya brand image. Ya, kita lihat ya. Jadi setelah brand awareness harusnya diukur juga brand image gitu. Tidak boleh hanya awareness tinggi, tapi image-nya nggak bagus. Karena artinya dia terkenal, tapi orang nggak suka. Gitu. Lalu setelah ada brand image, kalau image-nya bagus, mungkin menciptakan market share atau pembelian, penggunaan ya. Oke, image-nya bagus nih, makanya saya beli nih. Ya, gitu ya, itu market share ya. Kemudian setelah dipergunakan produknya, apakah tercipta satisfaction? Mereka puas nggak dengan produk tersebut? Mungkin citranya bagus, dia beli, tapi barangnya nggak memuaskan, akhirnya satisfaction-nya jadi rendah. Dan terakhir, apakah mereka akan membeli kembali produk tersebut ya? Itu namanya brand loyalty. Jadi ada mata rantai seperti itu yang
harus dicek. Itu banyak beberapa klien kita di BUMN yang sudah melakukan brand image gitu. Mungkin kan teman-teman itu ada di corporate, di mana teman-teman di corporate communication kan hanya melakukan kajian terhadap brand awareness dan brand image kan. Sedangkan untuk satisfaction, kemudian brand loyalty itu biasanya teman-teman yang marketing itu ya yang jalankan. Kalau buat saya sih seharusnya itu kita melakukan kajian secara mata rantai karena itu enggak itu pasti berhubungan gitu ya. Nah, lalu trennya seperti apa? Kalau kita lihat dibandingkan tahun 2020 ini survei tahun image dari perusahaan BUMN itu meningkat lumayan banyak ya, meningkat 3% lebih gitu ya, awareness dan image. Jadi konsumennya semakin publik semakin pinter nih, semakin tahu mengenai brand-brand BUMN ya. Itu pun didorong oleh gaya hidup digital dan diseminasi information yang semakin mudah dan semakin cepat. Jadi orang makin pintar, makin banyak pengetahuan. Tapi sayangnya, semakin terkenal, itu tidak diikuti dengan semakin puas. Kalau kita lihat kepuasan dari BUMN dan brand loyalty dari produk dan jasa BUMN itu menurun. Lumayan banyak juga menurunnya, lebih dari 2%. Gitu. Jadi keterkenalan itu, mungkin analogi seperti itu ya. Makin kenal itu bukan berarti makin cinta gitu. Kenapa ya? Karena persaingan. Konsumennya makin pintar, makin tahu, makin ngerti juga mengenai kita, dan kalau dia mungkin nggak terlalu, dia tahu kita, dia ngerti kita, dan kemudian dia mengetahui hal-hal yang dia tidak suka mengenai kita, itu akan mengurangi satisfaction dan brand loyalty. Itu yang mungkin juga terjadi ya. Konsumennya makin pintar, makin kritis, maka kok persaingan makin banyak, maka satisfaction dan loyalty akan turun. Jadi teman-teman juga kembali mesti memperhatikan hal ini ya. Saya rasa sih dari sisi awareness nggak terlalu problem, karena awareness dari brand-brand BUMN terutama yang besar-besar itu udah tinggi banget, tapi mesti ada kajian-kajian lebih dalam mengenai apakah mereka puas dan apakah mereka mau tetap bersama kita atau sebagai investor juga. Next. Oke, ini kembali mengenai holding. Brand holding itu ya pasti penting ya, karena harus memperkuat identitas grup, tapi juga mesti dipertimbangkan kayak tadi ya, jangan sampai identitas anak ini hilang, apalagi kalau anaknya itu sudah terkenal gitu. Jadi mesti ada sinergi dan pembagian peran, brand mana yang dipergunakan dan campaign seperti apa itu dilakukan oleh siapa. Apakah siapa yang megang Instagram nih misalnya, Instagram itu dipegang oleh corporate communication dari holding, atau tetap diberikan keleluasaan bagi anak-anak perusahaan untuk mengelola Instagramnya masing-masing misalnya ya. Bagaimana dengan website, YouTube, kanal YouTube dan lain sebagainya, itu mesti dibicarakan gitu. Dan karena diskusi mengenai holding BUMN ini udah bergulir beberapa tahun, sejak tahun lalu pun udah banyak BUMN yang punya kolaborasi yang bagus antara holding dengan anak perusahaan. Saya bilang bagus ya, karena saya lihat presentasi mereka masih oke gitu ya. Dan juga branding ini mesti disinergikan sedemikian rupa sehingga memuaskan stakeholders ya, memuaskan karyawan, memuaskan investor, shareholders dan pemerintah juga gitu. Karena kalau brandnya berantakan atau misalnya brand holdingnya kurang jelas, nanti akan ditanya oleh kementerian, ini jadi sebenarnya sinerginya udah sampai sejauh mana, kok nggak kelihatan sinerginya gitu ya. Brand holdingnya mungkin kurang kelihatan gitu ya. Brand holdingnya kurang kelihatan, kok kayaknya yang muncul masih anak perusahaan. Nah, ini kan jadi apa ya, jadi isu biasa lah, itu mesti disinergikan gitu. Dan teman-teman juga mesti siap. Jadi kalau dipanggil oleh Wamen, dipanggil oleh orang-orang kementerian tentang rencana brandingnya seperti apa, lalu sinerginya seperti apa, di pembagian perannya seperti grup. Terus silakan. Slide-nya boleh. Oke. Ini ada beberapa metode branding ya untuk holding branding nih, seperti ini ya. Jadi sebelah kiri itu kan branded house. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Maksudnya itu adalah pakai satu
brand saja gitu ya. Antara brand induk, holding dengan anak perusahaan dengan produk-produknya itu pakai satu brand saja. Itu namanya branded house. Itu satu rumah yang terdiri dari satu brand, itu maksudnya. Kemudian ekstrim itu yang di sebelah kanan, house of brands. House of brand itu adalah kayak supermarket gitu. Jadi antara brand supermarketnya dengan brand produk-produk di dalam supermarket tersebut itu jauh berbeda. Biasanya kalau consumer goods atau yang lain-lain itu sebelah kanan ya. Sedangkan kalau perusahaan yang lebih serius, perusahaan kayak perbankan dan lain sebagainya ada di sebelah kiri. Gitu. Karena kalau perbankan kan nggak bisa terlalu banyak brand. Tapi kalau consumer goods harus banyak brand ya. Karena kalau brandnya cuma satu, bosan nanti konsumennya. Gitu ya. Nah jadi kita harus pakai pendekatan seperti apa nih? Dan kalau ada holding, apa yang mesti dilakukan? Silakan saat berikutnya. Kita pilih kiri atau kanan atau tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau branded house, ini contoh klasik nih, ya FedEx. Oke. Ini terdiri dari banyak anak perusahaan dan divisi. Mereka pakai satu brand saja dan hanya dibedakan dengan warna. Ya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah grup perusahaan media yang mungkin terbesar di dunia ya. WPP ini dia konglomerasi media di dunia ya mungkin yang terbesar gitu. Dia tetap mempertahankan brand-brand dari anak perusahaannya gitu ya. Mindshare itu sebenarnya bagian dari WPP gitu. Di sini teman-teman corporate communication pasti tahu kan Mindshare, Aqua dan lain sebagainya. Itu bagian dari WPP sebenarnya. Lender juga ya. Ada kan di sini yang brandnya dibikin oleh Lender. Lender itu sebenarnya bagian dari WPP juga. Gitu. Tapi mereka tetap mempertahankan brand-brand anak perusahaan. Kenapa seperti itu? Next. Oke. Jadi yang kita mesti atur sebenarnya tentang hierarki brand, tentang penggunaan logo dan lain sebagainya ini memang rumit sekali ya. Jadi bagaimana dengan brand holding? Lalu bagaimana dengan brand subholding? Nah, ada lagi ya namanya subholding. Lalu bagaimana dengan subsidiary? Yaitu dari BUMN asalnya nih, anak perusahaannya seperti apa nih? Ya, di bawah subsidiary kan biasanya ada umbrella ya, yaitu kumpulan produk gitu. Di bawah umbrella itu baru ada produk. Di bawah produk kadang-kadang ada varian dari produk atau sub produk. Waduh, bingung banget ya. Ya, makanya kemarin kita lihat nih, apakah kita mengejar efisiensi dengan satu brand saja, atau kita mengejar efektivitas dengan banyak brand. Kalau banyak brand biasanya lebih efektif, karena masing-masing brand bisa punya identitas yang spesifik, sehingga lebih disukai oleh publik atau konsumen. Ya, jadi kalau banyak brand itu biasanya lebih efektif, lebih tepat guna gitu. Tapi nggak efisien, ya. Nah, ini kita memilih seperti apa. Next. Jadi, teman-teman di holding atau di masing-masing perusahaan, kalau ingin berbicara tentang kita mau lebih efisien atau mau lebih efektif gitu ya, mau lebih disatukan brandnya atau dibanyakin brandnya, kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi hierarkinya itu ada 5 level sebenarnya ya. Ada yang level 1 itu paling kiri. Kita pakai brand induk saja ya. Kita cukup pakai brand induk saja. Semuanya dijadikan pakai brand induk saja. Misalnya Bank Syariah gitu ya. Bank Syariah BSI itu udah deh. Pakai satu brand aja deh. Jangan terlalu banyak ya. Jadi kita bilang yang lain-lainnya nanti anak perusahaannya maupun produknya itu kita no brand. No brand. Jangan ada punya brand lain ya. Itu kita pakai brand induk saja. Oke. Satu brand saja. Gitu ya. Di sisi lain ada yang level 5 tuh paling kanan ya. Itu masing-masing anak itu bisa punya brand sendiri-sendiri. Jadi kita pakai pendekatan individual brand. Itu ekstrim kanan, level 5. Kalau di sebelah kiri itu ekstrim kiri ya, level 1. Nah, di tengah-tengah itu ada juga ya. Jadi kita ada juga misalnya kayak level 2. Pakai brand induk, tapi masih ada identitas anaknya. Gitu. Atau level 4 itu ya. Level 4 itu identitas anak juga kelihatan gitu. Tapi masih ada brand induknya. Misalnya kayak Telkomsel. Itu adalah part of Telkom Group, ya, kan selalu seperti itu ya. Jadi Telkomsel, part of Telkom Group itu dia selalu muncul seperti itu. Gitu. Itu adalah pendekatan nomor 4. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu, sebaiknya seperti apa? Ada panduan-panduannya ya. Silahkan. Ini contohnya aja nih ya. Yang baru-baru ini di launching, tahun lalu lah launchingnya. Sorry. IHC sebenarnya sudah launching dari 2 tahun yang lalu. Indonesia Healthcare Corporation yang merupakan holding dari rumah sakit dan klinik-klinik BUMN.
Jadi ada Pertamina, Pelni, ya mungkin juga perusahaan-perusahaan lain ya, itu di seluruh Nusantara. Mereka ada lebih dari 100 unit. Bayangkan ya, luar biasa sekali gitu. Dan masing-masing kan udah punya brand yang kuat, seperti misalnya Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP. Nah, bagaimana dengan keberadaan IHC? Ya, jadi itu sendiri kan, RSPP sendiri kan di bawah naungan Pertamedika. Ya, jadi dulu kan Pertamina, di bawah Pertamina kan ada namanya Pertamedika kan. Pertamedika itu adalah subholding Pertamina untuk rumah sakit. Dan maka di bawah itu ada masing-masing rumah sakit ya. Rumah sakit itu juga bukan cuma RSPP kan, bukan cuma rumah sakit Pertamina, tapi banyak lainnya. Gitu. Lalu dengan logo baru dari holding Indonesia Healthcare Corporation (IHC), apa yang mesti mereka lakukan? Ini ada 5 macam alternatif nih, ya, 5 macam alternatif. Jadi mereka diskusi dengan konsultannya dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan survei ke masyarakat dan nanya ke pihak kementerian, Kementerian Kesehatan, kemudian ke Kementerian BUMN dan ke Pertamina juga sebagai shareholder terbesar. Itu diskusi mana pilihan yang dipilih gitu. Jadi kalau pilihan paling kiri kan no brand, udah nggak ada lagi identitas dari RSPP gitu ya. Mereka pakai hanya identitas IHC saja. Jadi semua rumah sakit jadi IHC. Kalau level 2 itu mungkin kayak pendekatan seperti Siloam. Ya, kalau Anda lihat Siloam itu kan dulu macam-macam ya. Dari berbagai macam rumah sakit diakuisisi oleh grup Lipo, merger dan lain sebagainya. Itu pakai pendekatan level nomor 2, sub brand. Jadi pakai brand Siloam, tapi di bawahnya masih ada Siloam Kebonjeruk, kemudian Siloam Karawaci dan lain sebagainya. Itu dia level 2. Ya, jadi yang dominan adalah identitas induk, tapi identitas anak masih ada sedikit. Kalau level 3 itu equal antara induk dengan anak. Level 4 itu anak yang lebih menonjol, ya, anaknya lebih menonjol, tapi ada endorsement. Logo induknya ditempelin. Kalau level 5 itu induknya hilang sama sekali. Nah, biasanya perlakuan level 5 ini kalau nggak ada hubungannya antara induk dengan anak. Misalnya, apa hubungannya rumah sakit dengan tambang minyak gitu? Kan sebenarnya nggak ada hubungannya kan? Hotel misalnya ya. Pertamina kan punya hotel. Apa hubungannya hotel Pertamina dengan tambang minyak? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Dalam kasus seperti itu lebih baik mempergunakan brand anak dan tidak perlu mencantumkan brand induk. Karena kalau dicantumkan brand induk, nanti kesannya itu seperti miliknya induk gitu, dan eksklusif ya, nanti orang di luar itu tidak boleh masuk. Oke. Nah, jadi seperti apa nih, masing-masing ada plus minusnya. Next. Nah, ini mesti dilihat tentang lebih penting pakai brand induk atau pakai brand anak gitu ya. Itu kita mesti lihat kajian citranya. Jadi mesti dikaji 2 hal. Citra induknya sendiri, citra holdingnya, dan citra dari anak perusahaannya juga. Kita lihat mana yang lebih bagus gitu. Apakah lebih bagus citra induknya atau lebih bagus citra anaknya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, citra induk high misalnya ya, di sebelah kanan ya, citra induknya tinggi, high. Tapi citra anak perusahaan saat ini adalah low. Maka mungkin kita mempergunakan pendekatan level 1. Yang panah 3 itu kan level 1 ya. Jadi kita pakai citra induk. Sedangkan brand anak perusahaan kita hapuskan, kita hilangkan brand anak perusahaannya. Kenapa? Karena brand induknya lebih bagus gitu ya. Nah, sebaliknya jika citra anak perusahaan itu tinggi, high, oke, citra anak perusahaan itu high, dan citra induknya yang justru low, kita mungkin pakai pendekatan level 5. Itu yang panah merah ke bawah tuh, ya, individual brand. Karena kita nggak pengen keberadaan induk itu malah merusak bisnis anak perusahaan. Jadi kita bilang, oke, induk nanti dulu deh, biar brand anak perusahaan ini jangan diganggu, supaya anak perusahaan itu bisa perform secara optimum, gitu ya. Jadi induknya yang pasang ngalah, gitu. Next. Jadi 2 hal ini mesti dikaji, citra induknya dan bagaimana citra anak perusahaan. Baru kita bisa menentukan mana yang kita lebih utama. Next slide. Oke, ini teman-teman di sini bisa pakai ini rumusan sederhana ya, scoring system untuk branding holding dan branding subsidiary. Apakah ada konflik citra antara anak dengan induk gitu ya. Kemudian apakah ada kebutuhan untuk mengangkat citra induk memakai brand anak. Kadang-kadang kan seperti itu juga. Anaknya lebih terkenal, induknya belum terkenal. Terpaksa si anak itu mesti, kamu ngaku dong bahwa saya ini bapak kamu gitu. supaya apa namanya, supaya bapaknya juga kebagian beken gitu. Ya, itu kasus nomor 2. Ada juga kasus nomor 3, apakah ada resources atau dana yang dialokasikan cukup besar untuk mengangkat brand anak. Kadang-kadang ini keluarin brand baru tapi dananya nggak ada. Nah, kalau kayak gitu kan mendingan pakai brand induk kan. Lalu apakah anak perusahaan akan menjadi bisnis unit yang sangat besar?
Jika kita punya satu bisnis unit tertentu, seperti misalnya Mandiri, kita namanya bukan Mandiri Mobile Banking, tapi namanya Livin. Ya. Kenapa dikasih nama seperti itu ya? Karena diharapkan dia akan menjadi entitas yang besar, Livin itu tuh ya. Ini diharapkan menjadi punya banyak kemungkinan gitu. Nggak cuma Mandiri, tapi bisa juga untuk customer lain. Bisa menjadi platform untuk e-commerce mungkin, bisa berjualan barang dan lain sebagainya. Ya jadi itu nggak eksklusif kepada Mandiri. Ya, jadi unit yang sangat besar. Pengennya mungkin ke depannya seperti itu. Lalu apakah ingin perlihatkan sebagai unit baru yang inovatif? Karena kalau terlalu banyak brand yang sama, semuanya brandnya jadi brand induk, itu juga terlihat sebagai perusahaan yang membosankan dan tidak inovatif. Nah ini scoring system yang saya kembangkan ya, jadi plus 2, plus 1 dan lain sebagainya, minus 1 itu untuk menentukan apakah Bapak Ibu itu mau geser ke kiri atau geser ke kanan ya. Kalau di bawah itu kan dari level 1 kita bilang ya. Sebelah kanan kan level 5. Nah mau level 1 atau level 2, 3, 4, 5 itu bisa pakai seri scoring system seperti ini. Next, berikutnya. Oke, ini contoh kasus saja ya. Tadi kan dibahas mengenai Indonesia Healthcare Corporation sebagai holding dan juga Pertamedica dan ratusan rumah sakit BUMN lainnya. Kita lihat seperti ini nih. Ya, jadi bisa kelihatan kan? Ternyata di mata publik penggunaan nama Indonesia Healthcare Corporation itu memberikan image yang lebih bagus dibandingkan kalau brand entitas awal ya. Jadi melayani kalangan yang beragam. Nah, ya, itu 4,12 tuh Indonesia Healthcare Corporation. Sedangkan kalau Pertamedica dan RSB BUMN lainnya masih 3, berapa tuh? 3,32. Ya, jadi kita tanya ke publik nih, kalau pakai nama Indonesia Healthcare Corporation, bagusan mana? Dibandingkan dengan pakai nama asalnya yaitu Pertamedica. Oh, ternyata jauh lebih bagus Indonesia Healthcare Corporation gitu ya. Mana citra yang lebih modern dan inklusif? Modern dan inklusif, mana yang lebih modern dan inklusif? Oh, masih Indonesia Healthcare Corporation dibandingkan Pertamedica. Ya, jadi kita lihat nih, oh rupanya pakai brand yang ini nih orang lebih suka nih. Ya, ini kita perlu ada evidence seperti ini seperti biasanya untuk meyakinkan siapa? Yang meyakinkan shareholder, kementerian, kemudian juga meyakinkan DPR kadang-kadang ya, meyakinkan komisaris, pemegang saham ya, internal, manajemen internal juga, holding, dan juga meyakinkan anak perusahaan. Karena kadang-kadang anak perusahaan tuh mereka resistan. Mereka sedemikian cinta dengan brandnya, dia ikut membesarkan brand tersebut, tiba-tiba harus ganti logonya, ganti namanya, ganti mesti pakai brand holding. Nah ini kan kita perlu ada, mesti meyakinkan kepada mereka kan. Riset antara lain gunanya juga untuk mencari evidence seperti ini supaya bisa convincing ya. Next. Nah ini juga sama ya, jadi kita lihat kita tanya stakeholders gitu ya. Jadi bukan cuma kepada publik, tanya juga kepada existing customer. Existing customer-nya lebih pede mana nih kalau namanya jadi brand holding apa tetap mempertahankan brand yang sekarang ada gitu ya. Kemudian ke komisaris juga, ke kementerian mesti ditanya semuanya. Menurut Anda sepertinya sebaiknya seperti apa? Menurut Bapak, mana yang image-nya lebih bagus? Pada karyawan juga ya, karyawan dari holding maupun karyawan dari anak perusahaan kita mesti tanya. Menurut mereka image-nya lebih bagus seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti kita dapatkan jawaban yang beragam sehingga kita siap dengan risk mitigation. Kita siap dengan rencana kampanye dan sosialisasi. Kira-kira siapa yang resisten, siapa yang pro dengan kita dan lain sebagainya. Next. Ya, masih sama ya. Next. Ini preferensinya lebih ke arah brand yang mana gitu ya. Lalu kita bikin plan to execute. Nah ini sama juga. Seperti kita bilang tadi ya, misalnya ada dua versi. Kalau BSI itu kan diharapkan BSI-nya jauh lebih menonjol dibandingkan anak perusahaannya BSI-nya yang kedepannya akan jadi mungkin single entity kan, single brand, monolitik ya, pakai BSI. Dan saya setuju, memang sebaiknya seperti itu karena jasa dan layanannya kurang lebih hampir sama. Sehingga pakai satu brand saja agar tidak membingungkan konsumen dan lebih efisien. Tapi berbeda kasusnya dengan yang di sebelah kiri. Goto sebagai holding itu nggak pernah dikeluarin, ya, nggak pernah dipublikasikan terlalu intens. Mungkin ke pemegang ke capital market, yes. Tapi kepada konsumen, no.
kepada konsumen, mereka tetap mempertahankan Gojek dan Tokopedia. Dengan alasan yang sama seperti yang saya katakan tadi, brand anak perusahaannya jauh lebih terkenal. Dan juga produk dan layanan yang diberikan oleh anak perusahaan berbeda, sangat berbeda antara Gojek dengan Tokopedia. Jadi, merupakan langkah mundur kalau kedua brand ini dihilangkan dan diganti dengan Goto. Untungnya mereka menyadari hal yang sama, sehingga Goto itu hanya sebagai brand finansial ya, kita lihatnya ya, hanya sebagai brand organisasi, tapi untuk bisnisnya, untuk operasionalnya tetap dipergunakan Gojek dan Tokopedia. Itu keputusan yang tepat ya. Next. Jadi memang mercusuar ini nggak harus holding gitu. Mercusuar kan nggak harus holding. Karena fungsi dari holding itu kan belum tentu harus sebagai ini ya, sebagai mercusuar dalam arti sebagai simbol. Nggak harus. Tetapi kita bisa mempergunakan simbol-simbol anak perusahaan, karena anak perusahaan itu sudah lebih akrab dengan publik dan lebih mewakili kepentingan publik. Tapi kalau anak perusahaannya mungkin nggak terlalu kuat dan juga demi kepentingan efisiensi, ya mungkin simbolnya dijadikan satu saja gitu ya sebagai holding. Nah, tapi kalau kita bicara simbolisasi itu kan bukan cuma logo ya. Bagaimana dengan strategi kampanyenya? Nah, kita mesti lihat nih yang lebih prioritas nih siapa nih? Karena nggak semua stakeholder sebenarnya ya. Kalau BUMN yang banyak bersentuhan dengan publik, tentu publik menjadi prioritas. Lebih banyak stakeholdersnya itu adalah perusahaan lain, jadi lebih banyak B2B atau yang lebih banyak menjadi target campaign priority. Ya, target campaign priority-nya adalah pemerintah. Jadi kita mesti lihat dana kampanye kan pasti tetap sosialisasi ya, jadi kita mesti lihat mana yang lebih penting. Ini penting sekali, kita mesti tentukan. Kalau enggak nanti pembicaraan kita dengan agency, dengan communication agency itu nanti simpang siur. Kita mesti clear dan mesti bilang ya mana yang menjadi prioritas, baru kita susun rencananya pakai media seperti apa. Next. Next slide. Ya, baru disusun penggunaan media yang tepat dan lain sebagainya. Silakan berikutnya. 1 menit lagi, Pak Alex. Ya, sampai di slide terakhir. Silakan. Slide berikutnya. Ya, oke. Selesai. Pas waktunya Pak Hatta. Jadi demikian paparan dari saya dan tim Economics ya. Tadi berdasarkan riset dan lain sebagainya. Jika slide-nya diinginkan atau masih ada tanya jawab, nanti bisa langsung ke kita ya, atau kontak panitia. Kita akan dengan senang hati untuk lanjutkan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis. Terima kasih.